Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini kita jongkok dulu yuk. Kita mau pasukan bareng-bareng. Pasukan Siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita angkat pujian pertolongan.
adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga kiranya Kau berkati kami agar kami bisa duduk diam dan melakukan ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Haleluya, oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Puji Tuhan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Puji Tuhan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Sekali lagi, oh giranglah, oh giranglah, haleluya. oh giranglah, Puji Tuhan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian. Bapa
kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar Sebentar kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Kiranya Kau berkati kami, Kau berkati kami agar kami dapat mengerti dapat mengerti firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Yo, semuanya kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Setelah tadi memuji dan menyembah, yuk sekarang kita siapkan hati buat firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kami kepada Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sungguh Engkau Allah yang selalu memelihara, menjaga, menyertai, melindungi dan melingkupi kami dengan kasih setia Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Pagi hari ini kami siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, membawa kami dalam kebenaran firman Tuhan dan mengajari kami tentang isi hati Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan selalu memberkati, mengajari kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, semua sudah siap untuk firman Tuhan. Buka Alkitabnya. Buka dulu, tandain ya. Nanti sesudah ini boleh baca. Oke, Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai ke-19 ya. Di Lukas itu perjanjian baru ya. Di Lukas 17 ayat 11 sampai 19 firman Tuhannya tentang orang kusta yang kembali ya. Apa sih orang kusta yang kembali itu ceritanya tentang apa? Tentang fokus pada pemberi mujizat. Nah, kan tadi orang kusta itu sakit ya. Nah, sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Siap? Jangan ada yang main-main lagi. Duduk manis, dengar-dengaran. Nah, waktu itu Yesus dalam perjalanan mau ke Yerusalem adik-adik. Ia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea ya. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan di situ ya. Nah, waktu dia ada di tempat itu datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Nah, orang kusta itu kan badannya penuh borok-borok gitu ya. Dan kalau dulu orang kusta itu dia tidak boleh bergaul dengan orang-orang di daerahnya. Jadi mereka punya tempat terpencil sendiri yang memang di situ orang-orang kusta. Dan mereka itu dianggap hina banget ya. Nah, waktu itu mereka tuh menemui Tuhan Yesus dan berteriak sama Tuhan Yesus. Bilang begini si orang-orang kusta ini. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kata dia gitu sama Tuhan. Mereka minta belas kasihannya Tuhan. Lalu Tuhan jatuh belas kasihan sama mereka. Yesus memandang mereka dan berkata sama mereka, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Lah, mereka mau pergi ke tempat lain aja mereka enggak berani. Dan mereka kalau berjalan ke tempat orang banyak harus bilang gini, najis, najis, najis gitu. Jadi mereka harus bilang diri mereka itu najis karena mereka punya penyakit kusta. Adik-adik kasihan kan, sekarang disuruh pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Begitu katanya Pak, kata Tuhan. Tapi mereka, si 10 orang kusta ini tidak membantah. Dia pergi. Dan dia pergi untuk menemui imam-imam. Nah, di perjalanan 10 orang kusta itu pergi ke tengah jalan. Mereka semua badannya penuh dengan kusta. Tapi tiba-tiba adik-adik waktu mereka melakukan perjalanan itu untuk apa?
untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam, waktu mereka melangkah, berjalan, mengikuti apa yang Tuhan suruh, adik-adik, mujizat terjadi. Orang kusta itu tubuhnya semuanya menjadi tahir, sembuh. Tidak ada borok lagi, kembali seperti begini nih. Tangannya mulus lagi, enggak ada borok-boroknya lagi. Dan si 10 orang itu sembuh. Nah, sesudah itu kan seneng banget ya mereka. Tapi tahu nggak sih 10 itu tahu sudah sembuh. Tapi yang sadar cuma satu, adik-adik. Dia sadar sembuh sempurna dan dia memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring. Dia seneng banget menerima kesembuhan yang luar biasa. Yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Dan dia mulai memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sembuh. Sehingga orang melihat ke mereka ya, ke orang ini. Dengan suara nyaring dia mulai memuji Tuhan. Bukankah yang tadi sembuh berapa? 10 orang kan? Yang 10 orang itu telah sembuh. Tapi di mana yang 9 orangnya? Yang memuji Tuhan siapa? Berapa orang? 1 orang. Di manakah yang 9 orang itu? Yang disembuhkan 10. Yang mengucap syukur 1. Yang 9 orang di mana? Wah, yang 9 orang lupa kalau dia sudah ditolong Tuhan. Dan yang 1 orang itu tahu, adik-adik, dia memuliakan Tuhan, dia mengucap syukur, dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia balik lagi tuh. Balik lagi ke tempatnya Tuhan Yesus, lalu dia tersungkur di kaki Tuhan dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sambil dia sujud di kakinya tuh Tuhan. Orang ini luar biasa. Ya, dia menerima mujizat yang besar dan dia tahu berterima kasih. Dia balik sama Tuhan, dia temui Tuhan, dia sujud syukur di hadapan kaki Tuhan. Orang itu orang apa? Orang Samaria. Tahu nggak adik, orang-orang Samaria itu sama orang Yahudi tidak akur. Selalu berselisih. Tapi orang Samaria ini, dia tahu mengucap syukur sama Tuhan. Luar biasa. Adik-adik juga harus belajar mengucap syukur sama Tuhan dalam segala keadaan. Lalu kata Tuhan, karena dia tersungkur di kaki Tuhan, dia mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Tuhan bilang ini, berdirilah. Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Ya, orang Samaria itu tidak tahu keselamatan adik-adik. Tapi karena kejadian itu akhirnya si orang Samaria ini, si orang kusta ini diselamatkan. Karena apanya? Karena imannya. Iman sama siapa? Sama Tuhan. Iman sama Tuhannya apa? Dia percaya Tuhan pasti sembuhkan dia. Dia terima mujizat itu. Dan dia bersuka cita. Tapi yang 9 hilang adik-adik. Kemana? Ayo adik-adik, ada salah satu dari mereka. Jangan sampai adik-adik di rumah adalah salah satu dari 9 orang yang tidak tahu terima kasih. Tapi adik-adik adalah 1 orang yang tahu berterima kasih. Ya. Anak-anak Tuhan harus tahu berterima kasih. Dalam segala hal apapun. Mau suka mau duka harus berterima kasih sama Tuhan. Waktu kita sehat terima kasih Tuhan. Waktu kita sakit terima kasih Tuhan. Waktu kita senang terima kasih Tuhan. Waktu kita sedih terima kasih Tuhan. Harus selalu berterima kasih. Itu kewajiban orang yang percaya sama Tuhan. Ya, nih firman Tuhan hari ini luar biasa. Ya, menunjukkan kepada kita adik-adik. Apa artinya memuliakan Tuhan? Adik-adik tahu nggak memuliakan Tuhan? Seperti si Samaria tadi, ya, orang Samaria yang kena kusta tadi. Dia memuliakan Tuhan dengan tidak malu. Waktu dia sembuh dalam sakitnya, dia langsung bersorak-sorai, oh, aku sembuh. Mulialah Tuhan Yesus. Mungkin dia nari-nari ya. Udah gak tahu malu, bodoh amat. Yang penting aku sekarang sudah sembuh dari kusta. Yang membuat dia terisolir dari teman-temannya yang lain. Kemana-mana harus bilang najis. Lu malu sekali ya.
kasihan gitu. Dan dia memuliakan Tuhan. Padahal dia tidak, ya bukan golongan orang-orang yang percaya sama Tuhan, orang Samaria itu ya. Dan dia benar-benar menghargai bahwa pemberi mujizat lebih berharga dari mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Pemberi mujizat itu lebih berharga dari apapun juga. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berharga dari apapun juga. Adik-adik ingat ya. Kalau engkau percaya sama Tuhan Yesus, jangan pernah lepaskan, jangan pernah lupakan, jangan pergi dari hadirat Tuhan. Karena dia sangat berharga dalam hidupmu ya. Yang telah memberikan kamu keselamatan. Memberikan kamu menjadi ahli waris kerajaan surga. Memberikan kamu berkat damai sejahtera. Wah, semuanya Tuhan kasih. Apa yang enggak Tuhan beri? Kalau engkau benar-benar percaya sama Tuhan. Ya, tinggal minta. Dalam apa? Dalam doa. Ya, percaya dalam hati. Ya, percaya dalam hati, dalam mulut. Kau akan diselamatkan. Ya adik-adik, semuanya harus belajar untuk sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Belajar memuliakan nama Tuhan, berterima kasih. Ya, titik beratkan itu tadi di firman Tuhan itu untuk berterima kasih sama orang yang sudah menolong kita, ya, pada Tuhan terlebih besar. Orang tua kita, jangan mentang-mentang orang tua kita nggak mau bilang terima kasih ma, terima kasih pak, terima kasih kak, terima kasih dek, mentang-mentang itu keluarga kita, enggak, semua, ke semua orang, ya, kita harus berterima kasih kalau mereka melakukan sesuatu yang berguna bagi kita. Kalau tidak juga jangan kamu jangan ya. Tetap ingatkan itu ciri anak Tuhan yang luar biasa. Pasukan Tuhan yang hebat. Siapa pasukan Tuhan yang hebat? Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat dari firman-Mu pada hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Menghargai Tuhan dan menjadi Tuhan, menjadi Allah satu-satunya dalam hidup kami. Kami bangga Tuhan, punya Allah seperti-Mu dalam hidup kami, yang selalu memelihara, menjaga, menyertai, melindungi, melingkupi kami dengan kasih setia yang luar biasa. Dari hari lepas ke sehari Tuhan, tidak pernah Engkau meninggalkan kami berjalan sendirian, tapi tangan kasih Tuhan terus menuntun kami Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan. Bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan pemberi mujizat dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup dari mujizat lepas mujizat dalam kehidupan kami. Supaya kami melihat Tuhan ada dalam hidup kami, menyertai setiap langkah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus yang manis, Tuhan Yesusku yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Yuk adik-adik angkat kedua belah tangannya, kita mau menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam hidup-Mu. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Bahkan apa saja yang kau perbuat akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Adik-adik yang percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.